Selamat sore anak-anak ibu. Hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan yang kesekian. Hari ini materi kita itu mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu minta untuk absen terlebih dahulu. Batas absennya itu 15 menit ke depan. Baiklah, absennya akan ditunggu sampai 16.56, yakni 15 menit ke depan. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya apabila kita memahami kompetensi dasar pembelajaran kali ini terlebih dahulu. Adapun kompetensi dasar pada mata pelajaran masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara, yang pertama adalah menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang kedua, mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Dan yang terakhir, yakni menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yang masih berkelanjutan dalam. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yakni melalui membaca referensi, siswa dapat menjelaskan pengaruh budaya India pada masyarakat Indonesia saat ini. Yang kedua, melalui membaca referensi, siswa dapat menjelaskan kehidupan masyarakat pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Dan yang ketiga yaitu melalui pengamatan beberapa peninggalan sejarah, siswa dapat menjelaskan keteladanan para pemimpin pada masa Hindu dan Buddha. Baiklah, di sini Ibu telah membagikan modul pembelajaran mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Ini bisa dibaca terlebih dahulu. Baiklah, untuk anak-anak Ibu, di sini Ibu telah membagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, ada Alia Hidayat, Dwi Ayu, dan Susilawati. Kelompok 2 ada Muria, Wahyuning Tias, dan Mailisa. Dan yang ketiga ada Eka Nasya, Yuni, dan Dena. Nah, adapun pokok pembahasan yang harus kalian bahas itu adalah yang pertama, mengenai teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Ini dibahas oleh kelompok 1 ya. Nah, yang untuk kelompok 2 itu membahas mengenai bukti-bukti peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, untuk kelompok yang ketiga akan membahas kehidupan masyarakat masa Buddha dan Hindu di Nusantara. Nah, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kalian boleh membentuk grup di luar grup ini untuk lebih memudahkan untuk membahas pokok-pokok pembahasan yang sudah Ibu bagikan. Waktunya itu Ibu kasih 15 sampai 20 menit ke depan ya. Baiklah, terima kasih anak-anak Ibu sudah bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apakah ada kendala dalam menyusun tugas kelompoknya kali ini atau ada yang masih ingin ditanyakan? Silahkan ditanya ya. Oke, di sini ada pertanyaannya Dena. Pertanyaannya itu teori masuknya Hindu-Buddha yang paling tepat itu yang mana? Nah, mengenai teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu tidak bisa ditanyakan itu teori mana yang paling tepat karena masing-masing teori itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun beberapa
ahli itu mempercayai bahwasannya teori Brahmana lah yang paling mendekati benar, karena hanya kaum Brahmana saja yang bisa membawa agama Hindu gitu. Jadi agama Hindu itu hanya dimengerti oleh kaum Brahmana saja. Jadi mereka itu kan merupakan golongan pemuka agama, pastinya lebih memahami gitu mengenai agama Hindu tersebut.